Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Refki Wahyu Putra dengan NPM 2478303. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-business, tapi saya mengambil tema e-banking dalam sistem distribusi. Baiklah, kemudian apa itu e-banking? Definisi dengan layanannya yaitu mandiri. Definisi layanan dari e-banking ini yaitu mandiri dan elektronik, atau untuk memungkinkan nasabah melakukan transaksi finansial secara mandiri melalui internet, seluler, dan juga ATM secara real time. Kemudian ada branches banking, yaitu menghilangkan ketergantungan fisik pada kantor cabang konvensional dengan memindahkan ekosistem langsung ke layar ponsel. Kemudian ada akses global 24 jam per 7 jam untuk menawarkan ketersediaan penuh kapan saja dan di mana saja dalam hitungan detik. Kemudian di sini ada alur dari transaksi transfer dana. Jadi di sini saya mengambil sebuah aplikasi yang bernama Dana karena mengambil tema e-banking. Yang pertama ada autentikasi, yaitu klien atau kita perlu untuk memasukkan PIN atau tanda pengenal. Dan kemudian data dikirim aman via protokol TLS ke server bank. Kemudian verifikasi. Di sini server memvalidasi saldo pengirim, keaktifan rekening, dan juga limit transaksi harian. Kemudian ada clearing and APA. Server berkomunikasi dengan jaringan switching, GPN, BI, FAS menggunakan standar ISO 8583. Kemudian ada Atomic Commit, yaitu dua basis data bank yang diperbarui sekaligus untuk debit dan juga kredit menggunakan protokol two-phase commit. Kemudian ada contoh penerapan di dalam RIIL atau RIL. Yang pertama ada mobile banking. Aplikasi native smartphone seperti BCA, Livin, Mandiri, atau Brimo untuk transaksi instan di genggaman tangan. Kemudian ada internet banking, yaitu akses via browser desktop yang dilengkapi dengan genggaman ganda berupa OTP, one time password, secara acak. Kemudian ada KRIS dan interkoneksi, yaitu standarisasi kode QR nasional untuk pembayaran secara cepat lintas platform antara bank digital dan juga dompet digital atau disebut dengan e-wallet. Kemudian di sini sistem terdistribusinya, yaitu bagaimana infrastruktur server terdistribusi dapat menjaga e-banking tetap aman, konsisten, tangguh terhadap kegagalan, dan juga berkinerja tinggi dalam hitungan milidetik. Nah, di sini kita dapat yaitu client server dan komunikasi. Jadi, dalam arsitektur client server ini, aplikasi mobile m-banking bertindak sebagai klien yang mengelola antarmuka dan juga enkripsi lokal. Sedangkan untuk banking servernya bertindak sebagai server yang handal dalam memproses database keuangan secara terpusat di data center. Jadi intinya aplikasi ini sebagai kita dan juga server itu sebagai orang yang memenuhi apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengirim dana sekitar 20.000 ke teman. Jadi kita mengetikkan saja nominalnya, kemudian kita klikkan nomor teman tersebut. Maka si server ini akan mengirimkan nominal tersebut kepada teman kita yang sudah kita masukkan nomornya tadi. Kemudian di sini ada komunikasi antar sistem. Di sini server bank yang terpisah secara geografis berkolaborasi via REST
via RESTful API, JSON atau XML, dan juga untuk protokol finansialnya di sini memakai global standar ISO 8583 untuk memastikan pertukaran data transfer antar bank yang super cepat dan terstandarisasi secara real time. Kemudian di sini ada skalabilitas tanpa batas, yaitu 99,9% target uptime layan. Di sini ada horizontal scrolling dan load balance untuk menahan jutaan transaksi per detik atau TPS di masa gajian atau promo e-commerce seperti 77, 11 atau akhir bulan, akhir tahun, atau juga tahun baru. Kemudian sistem terdistribusi membagi beban traffic secara otomatis menggunakan load balance ke ratusan node server virtual secara elastis. Kemudian di sini ada keamanan dan pertukaran data. Di sini kita menggunakan protokol TLS 1.3, yaitu melindungi kerahasiaan data finansial saat melintasi jaringan internet publik dengan enkripsi ujung ke ujung atau end-to-end encryption. Kemudian di sini ada kriptografi asimetris, yaitu memanfaatkan pasangan kunci public private seperti RSA dan ECC untuk membuat tanda tangan digital transaksi yang secara sah dan tidak terbantahkan atau tidak dapat diubah. Kemudian ada integritas dan non repudiation, yaitu menjamin bahwa pesan transfer tidak dapat dimanipulasi atau tidak dapat diubah sebelum kita mengirimkannya secara langsung dan tidak dapat dimanipulasi di tengah jalan oleh peretas. Seperti itu. Jadi ya, intinya jika kita sudah jika kita sudah mengirim tetapi buktinya belum keluar, berarti itu tidak dapat diubah. Jadi misalnya kita sudah mengirim gitu, terus kemudian muncul nih tanda bukti kalau kita sudah mengirim, itu langsung muncul di daerah pemberitahuan di HP dari teman tersebut. Kemudian dan ini juga ada dari source-nya atau daftar pustakanya, saya mengambil dari dribble user upload bla 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 bla.com. Cukup presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.